Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para dewan guru yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu perang yang sangat penting dalam 5 Hijriah, yang mana perang ini kelak akan disebut dengan salah satu peperangan yang sangat sulit di dalam Islam. Ada yang tahu namanya? Namanya Perang Khandaq. Perang Khandaq artinya perang parit, terjadi pada 5 Hijriah, dan ketika itu 10.000 orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab namanya. Ahzab ini artinya apa? Koalisi. Jadi pasukan-pasukan yang berkumpul dari satu sama lain, dari kaum-kaum, menjadi 10.000 pasukan berjalan dari Mekah ke Madinah, pengen menghancurkan Islam, pengen membunuh Muhammad sallallahu alaihi. Dan ketika itu mereka datang ke kota Madinah, 6 hari lagi mau nyampe. Ini kabar bocor oleh intelijen Rasulullah sallallahu alaihi. Lah kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijen Rasul? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kasih tahu, ini ada 10.000 pasukan mau datang ke sini menghancurkan Madinah, membunuh Muhammad, dan sekarang engkau silahkan buat rencana otak-atik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Dia bilang, hitung ada berapa pasukannya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami cuma ada 3.000 ya Rasulullah. Coba bayangkan 10.000 lawan 3.000, kira-kira yang menang mana kira-kira? 10.000. Tapi Rasul katakan, jangan khawatir, jangan putus asa, ada yang punya ide di antara kalian semua. Salman Al-Farisi angkat tangan. Ya Rasulullah, saya punya ide. Jadi gini, dulu kami di Persia, ketika kami melawan pasukan yang jumlahnya lebih besar dari kami, maka kami buat parit. Dan dalam parit itulah kami berlindung, kami gali tanah, kami taruh di atas, kami dapatkan tempat yang lebih tinggi, kami tempatkan pasukan pemanah di sana, kami panah mereka walaupun tidak yakin karena perjumlahan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Rasul katakan tidak masalah, buat parit. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 km. Bayangkan 8 km itu bukan di Indonesia. Indonesia pakai cangkul selesai, gali parit di Arab pakai cangkul, patah cangkulnya. Gali parit di Arab pakai lembing karena batu semuanya, hancurkan batunya, lalu tarik naik ke atas, dan dalam paritnya itu ada sertifikasinya. Kata Salman, ya Rasulullah, lebarnya harus 5 meter, dalamnya 3 meter. Ingat, 5 meter, 3 meter. Hitung aja berapa kubik tanah yang harus diangkat ke atas dalam kondisi seperti itu. 6 hari lagi mau nyampe. Kira-kira kaum muslimin stres atau tidak? Tidak. Tapi kemudian kaum muslimin itu memang stres sebenarnya. Ya kenapa?
Lah kenapa? Karena mereka akan menggali parit 8 kilometer, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Banyak ada orang-orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul, ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, saya mau izin pulang dulu ya. Dan kenapa? Ini istri saya di rumah. Bukankah dalam Islam seorang suami adalah tanggung jawab istrinya? Kabur, gak balik lagi. Itu sudah salah pakai dalil, coba. Bisa dipahami sebenarnya? Ya Rasulullah, saya mau pulang. Lah kenapa? Ini anak-anak saya belum makan. Ya Rasulullah, bukankah dalam Islam seorang ayah adalah tanggung jawab anak-anaknya? Kabur, gak balik lagi. Sudah salah pakai dalil. Yang bersama Rasulullah ketika itu tertinggal 2 tipe orang. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Loh, kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu licik luar biasa. Dari dulu mereka seperti itu. Lah kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu serang kaum muslimin dari depan, kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Kami akan ancam bunuh, kami ancam untuk diperkosa supaya mereka tidak akan. Maka muncullah Al-Quran dalam surat Al-Ahzab menggambarkan peperangan ini. Ja'akum min fawqikum wa min asfara minkum. Kemudian datang dari depan kalian dan dari belakang kalian. Zaqatil aqsara, kalian bergetar pandangannya. Wal balaghatil quluhan ajir, jantung sampai tenggorokan. Wa tazunna billahi dzununa, dan ada banyak prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bantu kita tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kejadian yang ketika itu bersama Rasulullah tinggal 2 tipe orang. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi itulah ada yang nanya sama Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, besok yang akan kita taklukan kira-kira yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Paham sampai di sini? Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Di Madinah. Lihat ya, betapa mental para sahabat. Mereka bilang, Konstantinopel, Roma. Pertanyaan saya, saudaraku, sahabat sudah pernah pergi ke kota Konstantinopel? Belum. Sudah pernah lihat kota Konstantinopel? Belum. Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu itu kota yang terbaik. Yang kedua kota terbaik yaitu kota Roma. Cukup sampai di sini. Kan mereka tahu mereka lagi ada di Madinah, nggak pernah ke sana. Kalau anda kalian semua ke sana dari Madinah menuju kota Konstantinopel itu 3,5 jam naik pesawat. Zaman dulu mereka nggak pernah pergi, nggak pernah lihat, nggak pernah ke sana. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan tentang Konstantinopel dan Roma. Ini jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah hiruklah waktu awalan. Wahai para sahabat yang bertanya, kota Konstantinopel atau Roma yang pertama kali ditaklukkan yaitu kotanya Heraklius, yaitu kota Konstantinopel. Dengan sedangkan ini orang Yahudi langsung sontak berkata, wah, sepertinya Muslim sudah mulai gila, kepanasan ini, belum makan ini, halusinasi mereka. Besok udah mau mati, 10.000 nyerang, gali parit aja belum jadi. Yang mereka pikirkan kota Konstantinopel dan Roma. Kemudian orang Yahudi berkata lagi, sepantas aja Muslimnya gila, bosnya juga gila. Nah kenapa? Karena Rasulullah dianggap gila. Ini ditulis dalam Sirah Ibnu Hisham. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, Muhammad gila. Hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka memikirkan kota Konstantinopel, mereka memikirkan kota Roma. Kemudian lagi pula kaum muslimin wal muslimat tidak bertanya seperti ini, ya Rasulullah, mungkin gak kita menaklukkan Konstantinopel? Sudah jelas sampai di sini?
mereka bilang seperti itu? Tidak. Yang mereka bicarakan adalah yang mana duluan. Berarti dalam kepalanya dua-duanya pasti takluk. Cuman dari tadi penasaran yang mana duluan. Lagi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata seperti ini. Udah jangan mikirin jauh-jauh, bapak kamu aja belum masuk Islam. Udah jangan mikirin jauh-jauh, makan aja susah. Lihat ya, betapa mental para sahabat. Lihat ketika mereka kekurangan bala makanan, bala tentara, dan kekurangan segala macam, yang Rasul berikan kepada mereka bukan bala tentara, bukan makanan, bukan persenjataan. Yang Rasul berikan kepada mereka yaitu visi bahwa kita akan menaklukkan kota Konstantinopel. Beberapa hari kemudian peperangan Ahzab pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Cukup kisah ini sampai di sini. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.